warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Rike dari KKN IKDR kelompok 90 IAIN Kudus. Di sini saya akan membahas mengenai redistribusi pendapatan nasional. Sebelum kita belajar mengenai redistribusi pendapatan nasional, sebaiknya kita memahami dulu apa sih kata redistribusi. Nah, adik-adik perlu tahu, redistribusi yaitu pendistribusian kembali, lebih tepatnya yaitu pendistribusian kembali oleh orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang miskin. Pendistribusian tersebut dapat berupa pajak atau pungutan-pungutan lainnya. Jadi, pajak yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya itu berguna bagi masyarakat miskin. Nah, dari pendistribusian orang kaya kepada orang miskin tersebut dapat menjadi pendapatan nasional yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Nah, redistribusi sendiri itu dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu redistribusi vertikal, yang kedua yaitu redistribusi horizontal. Kita belajar terlebih dahulu mengenai redistribusi vertikal. Pengertian dari redistribusi vertikal yaitu pendistribusian dari yang kaya ke yang miskin. Jadi orang kaya membantu orang miskin berupa jaminan sosial ataupun kebutuhan finansial lainnya. Jadi dalam redistribusi vertikal ini sangat berguna bagi masyarakat yang kurang mampu karena mereka tertolong dengan adanya pendistribusian dari orang-orang yang lebih kaya ataupun orang yang derajatnya lebih tinggi daripada orang yang diberikan oleh distribusi tersebut. Yang kedua yaitu redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal yaitu pendistribusian antar kelompok. Contohnya saja, dari orang tua ke anak ataupun anak-anak itu diberikan uang jajan oleh kakaknya seperti itu. Itu termasuk dalam redistribusi horizontal. Adanya redistribusi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan orang yang diberikan distribusi tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai apa saja program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Untuk pemerataan pendapatan di Indonesia, pemerintah mencanangkan beberapa program, di antaranya yang pertama yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Jadi program yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia itu memberikan program atau membuat suatu program untuk memenuhi sandang, papan, maupun pangan masyarakat yang kurang mampu. Dalam contohnya yaitu bantuan BLT. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Jadi adanya bantuan tersebut dapat memeratakan pendapatan nasional masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunikasi. Jadi dalam program yang kedua ini dapat berupa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam memajukan UMKM yang ada dalam masyarakat. Jadi adanya bantuan-bantuan berupa entah itu bantuan kemudahan peminjaman modal ataupun dalam bentuk yang lainnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan masyarakat yang memiliki UMKM. Jadi masyarakat yang usahanya dapat dibantu oleh pemerintah itu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Jadi tidak ada kesulitan orang-orang yang usaha dalam luas yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu program dari pemerintah pengembangan usaha atau industri kecil. Hal ini sangat berguna bagi UMKM yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Adik-adik perlu tahu bahwa kebanyakan UMKM itu diadakan di pedesaan. Nah, adanya pengembangan usaha tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pedesaan itu dapat memiliki pekerjaan. Jadi dapat mengurangi adanya kemiskinan maupun pengangguran. Jadi adanya pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan maupun pendapatan pada masyarakat pedesaan. Jadi adanya pengembangan usaha atau industri kecil tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Jadi pemerataan pendapatan yang dilakukan pemerintah itu dapat tercapai. Yang keempat yaitu pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing untuk menjalankan program CSR. Jadi
Program pemerintah yang keempat yaitu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing. Mengapa hal tersebut dilakukan oleh pemerintah? Hal tersebut sangat berguna bagi UMKM yang ada di masyarakat pedesaan. Jadi adanya kerjasama pemerintah dengan swasta lokal dan asing itu untuk meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan yang memiliki UMKM. Jadi dengan adanya kerjasama tersebut itu dapat mempermudah akses, baik itu modal, pemasaran, maupun sebagainya. Jadi dalam hal ini program pemerintah yang keempat ini sangat mendukung adanya kesejahteraan dan kemajuan UMKM yang ada dalam masyarakat pedesaan. Yang kelima yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Jadi tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hukum dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi itu sangat penting bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Mengapa demikian? Karena adanya kebijakan penegakan hukum dalam yang dilakukan oleh pemerintah tersebut itu dapat mendukung adanya pemerataan pendapatan nasional. Nah, adanya konsisten dalam pemerintah tersebut atau keadilan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak akan ada masyarakat yang merasa didiskriminasi ataupun pendapatannya itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, ada dua praktek pendistribusian pendapatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu subsidi, yang kedua yaitu pengenaan pajak. Kita mempelajari dulu yang pertama, subsidi. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa subsidi itu kita ambil contoh yang gampang saja ya. Subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang ada di Indonesia itu contohnya seperti subsidi pupuk yang diberikan oleh petani. Nah, adanya subsidi yang demikian itu dapat mempermudah masyarakat yang profesinya sebagai petani untuk meningkatkan kualitas tanaman yang ditanam oleh petani tersebut. Adanya subsidi tersebut tentunya dapat meringankan beban para petani. Yang kedua yaitu pengenaan pajak. Pengenaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki, contohnya memiliki mobil, memiliki sawah ataupun tanah, itu kembali lagi kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya dari pengenaan pajak tersebut itu dapat digunakan untuk beberapa pelayanan sosial. Contohnya itu dalam pembangunan ataupun subsidi-subsidi atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Rike mengenai redistribusi pendapatan nasional. Redistribusi pendapatan nasional, kita ingat-ingat ya, redistribusi itu pendistribusian kembali oleh pemerintah di Indonesia. Nah, redistribusi tersebut itu dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia, untuk memeratakan pendapatan masyarakat di Indonesia. Jadi, adanya redistribusi pendapatan nasional itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi, adanya redistribusi pendapatan nasional tersebut itu dapat memeratakan pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Jadi, kalau kita disuruh membayar pajak, pasti adik-adik kan orang tuanya itu pasti disuruh membayar pajak. Nah, itu merupakan contoh dari redistribusi pendapatan nasional. Jadi secara tidak langsung kita membantu masyarakat Indonesia ataupun orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu dalam mensejahterakan kualitas hidupnya. Jadi demikian pendapatan dari redistribusi pendapatan nasional. Kak Rike akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.